saya. Saya juga nggak tahu. Mendengar Lewat aja. suara kelaparan aja saya enggak. Itu saya dengar. Padahal tadi pas break 5 menit saya tanya, Anda tidak makan? Ntar dulu deh katanya Mungkin gitu. bapak-bapak yang di belakang itu suaranya. Masuk ke sini ya? Ya bisa jadi. Oh iya benar bisa jadi. Tapi anyway, dari masalah standing sendiri itu udah menunjukkan kalau persaingan begitu ketatnya, nggak Iya. terlalu jauh gitu. Jadi Iya. tentunya di game keempat yang bakal dimulai, khususnya bermuda kali ini, kita bakal menyaksikan apakah kesuksesan dari beberapa tim yang sudah berada di papan atas bisa terulang lagi nih Pak. Belum tentu. Belum tentu. Karena hadangannya apalagi kalau kita ngomongin soal dua tim yang kuat di early ini, ada tim dari No Counter dan juga tim PDT. Ini bakal jadi hantu yang menyeramkan untuk tim-tim yang sedang ingin mengejar poin. Karena dari dua tim ini juga masih punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk menuju ke papan atas dan lolos ya, menuju ke babak play-in. Dan kita sudah melihat dari ke-12 tim turun menuju ke areanya masing-masing. Ada pembagian posisi cukup jauh dari tim NXL. Ini bakal jadi satu resiko untuk mereka kalau misalkan terhad rotasinya. Aduh. Tapi rupanya kali ini Ogut benar saja menjadi orang pertama yang harus terpulangkan menuju ke arah lobby. Aduh, sebenarnya tadi dari Ogut sendiri udah bagus banget ya timingnya. Dia tahu banget untuk maju menggunakan yang namanya double vector itu, timingnya udah pas banget. Kalau misalkan langsung connect itu bener-bener pasti knockdown, nggak hitungan 1 detik. Pasti kurang dari 1 detik udah terknockdown. Tapi karena memang tadi dari seorang Best Sahacing ini nembak ke arah depan dan ditarik ke atas, sampai akhirnya langsung kena ke kepala Pak. Nah, ini bisa menjadi satu miscommunication untuk teman-teman Sahacing dan yang lainnya nih. Kalau sekiranya mereka berpikiran bahwa yang baru di take down tadi yang ada di daerah Obser, Pak. Jadi berarti pikiran mereka ini adalah 3 orang terakhir bisa jadi. Bisa jadi. Tapi inilah tim yang mereka hadapi adalah tim yang berbeda. Harusnya mereka juga udah tahu kalau misalkan di area observatory ini adalah tim Madura Prime Esports. Dan mungkin mereka nganggapnya juga yang di Katulistiwa ini Madura Prime. Bisa jadi gitu. Atau kebalikan gitu kan. Iya, banyak sekali kemungkinan terjadi karena mereka nggak bakal tahu siapa yang bakal mereka take down, siapa yang bakal mereka hadapi. Tapi rupanya kali ini satu orang berhasil diculik, Sahacing juga berhasil untuk ditumbangkan. Bakal ada pembalasan yang dilakukan oleh tim MPX sejauh ini karena beberapa member dari tim The Counter sudah berhasil di counter juga oleh Madura Prime Esports. Iya, dan kali ini 2 orang sudah berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Madura Prime Esports. Dan tentunya mereka nggak bakal berhenti sampai di situ aja karena mereka ingin membalaskan dendam mereka tentang siapa yang berani datang ke rumah kita tanpa bismillah dan tanpa Assalamualaikum. Langsung lompat ke sini kan, orang mah harusnya lewat pintu. Lupa nggak punya pintu. Nggak ada Aduh. pintunya. Makin seru nggak apa-apa. Itu dia. 2 orang sudah terculik dari tim dicari counternya. Mungkin kalau menurut gua ada sedikit keterburu-buruan dari tim dicari counternya setelah mereka berhasil mendapatkan 1 orang di area Katulistiwa. Mereka langsung tiba-tiba menggunakan launchpad menuju ke arah observatory dan itu adalah tim yang berbeda dan justru pergerakannya lebih terbaca karena seharusnya dari tim Madura Prime Esports sudah mengetahui atau sudah lebih paham untuk area seluk-beluk dari observatory itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang tiba-tiba di atas kayak tadi bukan jadi satu masalah besar buat mereka. Harusnya udah aware ya, karena mereka sudah terbiasa untuk turun di situ gitu kan. Dan bahkan dari MPX sendiri mereka tuh waktu divisi 2 kalau gua nggak salah sering gontok-gontokan sama Rans Esport juga ya. Nah, Di daerah situ ya. Rebut-rebutan area observatory itu. Iya. Nih coba deh si bintang gak mood tuh ganti namanya. Jadi apa lagi? Bintang mood banget. Kayaknya bisa dapat buya deh. Itu dia karena Iya. mood juga berpengaruh buat player. Berpengaruh. Dan si MK Malau ini juga kalau malam dia galau gitu. Jadi kurang cocok. Coba diganti dulu gitu kan namanya. Dan coba tanding ulang lagi. Nggak bisa ya, tanding ulang mah nggak bisa ya. Mana bisa. Saya juga mana bisa gitu. Tapi andai saja seperti itu mungkin itu bakal jadi satu pengaruh gitu. Iya, mungkin bintang emang lagi nggak mood. Karena memang kan keluarnya di malam hari, kebetulan di Bermuda ini lagi siang hari kan Pak. Nah itu. iya. Jadi kurang mood dia. Makanya, Gitu. makanya. Oke. Tapi kali ini kalau ngomongin daerah Hanggar sendiri ya. Hanggar ini masih cukup enak di looting sama teman-teman dari MK Hellcurt juga. Karena setahu gue tadi mereka harusnya ketemu sama NSC doang nih. Sisanya nggak ada ya. Iya, sebenarnya nggak ada dan seharusnya untuk area hangar sendiri ini masih cukup enak selain buat apa tadi? Selain buat Checkpoint? Ini area hangar juga cukup enak buat kayak lu bertahan. Gitu. Bertahan. Salah satu tim yang selalu gua lihat
ada di area hangar, ngeluting di hangar. Di masa-masa lalu kan kita ngeliat ada RRQ Ya. yang selalu ada di area hangar. Ini pun turun ke First Rider Storm. Mereka selalu ada di area hangar dan bahkan hangar ini menjadi kekuatan untuk mereka. Dan hangar ini merupakan satu tempat jalan rotasi, jalur ya. Jalur rotasi, atau atau checkpoint kedua dari beberapa tempat, dari Clock Nah. Tower bisa, dari Observatory bisa, Itu dari Katul dia. bisa, dari Rim 6 Village bisa, yang artinya mereka punya kesempatan untuk melakukan farming terhadap beberapa tim yang lagi coba melakukan rotasi, Pak. itu dia cutting rotasi di area hangar itu enak banget. Denso tempatnya. ternyata pindah dari EVOS masuk Dranix. What? Wah, luar biasa ya. Padahal kemarin baru ketemu juga sama EVOS Denso tuh. Tapi kali ini kita bakal ngeliat juga, udah saling tahu ya dari kedua tim. Kenzo gak sih? Kenzo, Pak, maksudnya. Gue baru nge lagi karena gue ngeliat di sini Bayu kan. Gue ngeliat Bayu. Nah, ada apa ini? Ada apa ini? Lagi nggak connect Wigan ternyata ya. Itulah kenapa tadi perut Anda mungkin berbunyi, Pak. Anda kurang fokus, Pak. Tapi kalau lu lihat ini danger zone, setiap ada yang deketan dia datang loh, Pak. Iya. Menarik. Ini apakah juaranya juga ke arah sana? Tuh, karena beberapa momen kita juga ngelihat danger zone adalah zona selanjutnya dan Ya. di mana ada penumpukan di situ adalah zona selanjutnya juga. Biasanya seperti itu. Biasanya penumpukan adalah zona, danger zone adalah zona gitu. ya. Ini Dragon Phoenix mereka bener-bener nyari loh. Mereka tadi udah tahu di depannya ada musuh, tapi mereka coba untuk kejar terus gitu. Bahkan si botak ini lari cukup kenceng nih untuk ngejar lawannya dari seorang Reckless nih. Nah ini dia ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini cukup berbahaya juga untuk mereka kalau mereka nggak respect gitu kan. Karena kalau mereka gerak-gerak dan musuhnya udah melakukan setup, ini gampang banget. Seperti yang kita ketahui juga, gerak dari bawah ke atas itu kalau ngedrag Aduh. senjata langsung pala, Pak. Ini harus diwaspadai, tapi dengan adanya beberapa glual dan juga mereka masih cukup berdekatan, tidak terlalu jauh, harusnya follow up juga nggak bakal terlalu lama juga dari masing-masing player. Ada yang melakukan flanking nih kayaknya nih. Itu baru turun itu. Baru turun ya, Pak? Baru turun, baru hidup, baru selamat. Jadi Waduh. belum punya senjata yang cukup mumpuni juga untuk melakukan fight. Tapi kali ini kita melihat sudah ada tim BDT yang justru mendapatkan pressure Wah. dari tim poin 69, tapi berhasil ditumbangkan satu orangnya dan bahkan kita melihat ada Ruli yang berhasil menumbangkan balas ke arah lawannya, tapi Ruli harus mengurung Mekitnya terlebih dahulu karena sudah mulai tergigit zona. Masih ada Nelan yang bisa menyelamatkan dirinya dan kali ini Ruli masih bisa untuk mendapatkan satu poin eliminasinya dan rupanya tiga orang dari tim BDT ini ada di tempat yang sudah cukup aman untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Nah ini dia ya trigger disiplin yang mereka milikin. Padahal mereka tahu nih mereka bisa farming. Beberapa orang yang berada di luar zona itu udah mereka tahan, tapi mereka lebih memilih untuk menggunakan vehicle mereka dan melakukan rotasi ke area Nurek Damnya untuk benar-benar masuk ke zona selanjutnya, Pak. Betul. Jadi benar-benar disiplin abis gitu. Ini yang perlu dicatat, diperhatikan ya, disiplin dari arah rotasi dan tidak terganggu apapun yang terjadi. Tujuan mereka dari Jelas. awal ini tidak terganggu dengan segala kemungkinan yang sebetulnya bisa diambil ya. Iya, sebetulnya betul. bisa mereka ambil kayak lu bisa kayak tadi looting di Brasilia sebetulnya masih bisa, tapi mereka harus disiplin dengan apa yang sudah mereka putuskan. Ya. Untuk rotasi ke area Marble mereka ya udah ke Marble aja. Mereka pada kali ini juga mereka bisa farming dari area luar zona, tapi ini udah waktunya kita rotasi ke area sana. Jadi ya udah kita rotasi aja, farmingnya ntar aja. Iya, jadi masalah keputusan memang itu menjadi satu hal yang sangat krusial ya. Dan juga lu bisa kayak ngomong, ayo kita rotasi ke sini. Dan ketika lu terdistract sedikit aja, berbeda 2 atau 3 detik aja, semuanya itu bisa berubah ujungnya, Berpengaruh Pak. sekali. Berpengaruh sekali, Pak. Wah, dan bukan kabar baik tentunya untuk teman-teman dari NXL yang berada di luar zona, dan zona juga bakal bergerak menuju ke zona ketiga. Mereka nggak punya medkit lagi, tersisa satu orang aja untuk seorang 10 VJ tadi. Iya, masih ada satu orang rekannya tapi tidak tahu di area sebelah mana, dan kita melihat kali ini justru Capital Nine Glory sudah akan bertemu dengan tim dari MK Hellcat. Seharusnya ya sejauh ini sudah ada satu orang V anak baik, V next baik ini Vin ya, Vin X baik. Kita harus mengingat merkinya, tapi Kimchi berhasil untuk ditumbangkan kali ini. Bakal ada upaya penyelamatan, tapi granat sudah mulai dilemparkan dan satu orang Sion juga berhasil untuk ditumbangkan di ending oleh seorang Vin. Menggulung medkitnya terlebih dahulu 3 lawan 4, tapi satu orang dari tim Capital Nine sudah cukup low home point. Kobe sudah melepaskan tembakan, tapi 2 orang tiba-tiba terkena
menangkap secara bersamaan karena suaranya sudah sangat menyakitkan juga. Ditutup jalannya, Rico Boy harus memilih jalan yang lain untuk melepaskan tembakan ke arah lawannya. Ada satu orang jari sudah mulai terlihat juga, sudah mulai tembakan, tapi Force sudah mulai ikut campur kali ini. Ace bukan Force dari MPX rupanya, tapi ini adalah Freeze dari tim MK Hellcat Malau yang gak galau. Berhasil untuk mendapatkan satu orang dari tim Capital 9 Glory dan hanya tersisa satu orang saja seharusnya di area bawah sana atau di area atas yang tentunya bakal dicari. Ada Sunny yang tentunya kali ini akan mengendap-endap untuk menyelamatkan dirinya di balik sebuah tembok dan zona yang sudah sangat-sangat sakit. Ini zona udah sakit banget Pak, udah harus bergerak dari sekarang sih. Kalau misalkan kalian nggak mau nih selesai sama zona, lebih baik kalian bergerak dari sekarang nih. Gawat banget, tapi di lain sisi, waduh, Adel lagi dan lagi dapat seorang NXL Jar yang sedang coba melakukan rotasi setelah dihidupkan oleh lawannya. Tapi berbalik sedikit, ada dua tim yang sedang bersinggungan kali ini Wigan dari DG dan juga MPX. Yap, satu orang berhasil untuk diculik oleh seorang Jumbo terhadap Madura Prime Esports. Tapi pergerakan dari tim MPX kali ini sudah mulai ada vehicle yang digunakan untuk mundur dan menghindari area pertempuran, dan mungkin mereka tahu siapa yang mereka hadapi, membaca dari arah rotasi dan membaca dari mungkin ya udah rotasi. Ya udah. Mau gimana lagi gitu kan. Tapi kali ini kita bakal bertemu dengan QWERTY99 dan juga beberapa lawannya yang udah siap disambut, dan di belakang mereka ada DG Wigan. Sudah berhasil tumbangkan juga kali ini seorang Fluffy. Harus terending di tangan seorang Cipa. Ada Wina di arah atas, sementara DG memantau dari area kejauhan saja. Sejauh ini dari tim DG masih cukup aman, meskipun vision mereka sedikit lebih tertutup dengan beberapa kampon yang berdiri kokoh di area Katulistiwa. Di samping dari Madura Prime Esports, di sana ada anak-anak dari tim GS Knight yang tentunya ini bakal jadi sebuah kabar buruk, bukan kabar yang baik untuk tim Madura Prime Esports kalau misalkan mereka harus berhadapan dengan satu lawannya. Dan kali ini kita melihat ada cari counternya, harus tumbang di posisi ke-11. Lagi-lagi ini dia ada tim dari QWERTY99. Waduh, QWERTY99 berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi tambahan, dan kali ini Madura Prime Esports yang coba untuk bertahan di daerah Katulistiwa juga sudah berhasil mendapatkan komponen, tapi sedikit kesulitan juga untuk bertahan karena resource-nya mulai tipis juga Pak. Dari Ikam tersisa 2 medkit dan juga 1 glue ya nih. Sementara granat dan juga tembakan terus mereka rasakan dari 2 arah yang berbeda Pak. Yap, dan begitupun tembakan dari area luar kali ini menghujam menuju ke arah tim DG Esports yang justru juga mereka ada di area samping dari zona. Mereka ada di arah luar dan mereka mendapatkan pressure. Bahkan Wina Depo berhasil mendapatkan Chester yang bukan Skyla. Ya bukan Skyla kan. Oh iya benar. Anda Dia Chester kan? soalnya kan. Dia Chester kan? Anda Caster. Iya, saya Chester. Tentunya bukan Chester. Iya. Tapi kali ini dari Cipa berhasil dapat quadra kill nih. Ini Cipa sih bener-bener lagi on fire banget nih. Karena kalau ngomongin seorang Cipa, dari tadi dia selain menjadi last man standing, dia juga berhasil dapetin poin eliminasi yang lumayan besar. Ini jadi satu pengaruh buat tim dari QWERTY99 untuk anak-anak dari tim RSC yang tentunya kesempatan untuk mereka masih sangat terbuka lebar, bisa menyalip poin dari tim Madura Prime bahkan dari tim DG Esports itu sendiri. Tapi ada yang tidak ter-shout out dari tadi, Ordinary Esports kali sudah mulai masuk menuju ke area Katulistiwa. Ada Ikam di sana, sebuah ledakan sudah mulai terlihat, granat menyakitkan. Ada granat dilemparkan ke arah atas, Alif ditumbangkan. 2 orang. Sana 2 orang tumbang dari tim Ordinary kali ini. Rajor bergerak kembali dengan zamannya, masih belum berhasil mendapatkan korban di arah dalam sana. Sendirian saja seorang Rajor, sementara satu orang berhasil diselamatkan. Rajor berhasil mendapatkan satu orang korban. Kali ini ada granat yang masuk rupanya kali ini dari arah luar. Ordinary sangat sulit. Madura Prime-nya tumbang di posisi ke-9 bersama DG juga kali ini menjadi kesempatan untuk tim-tim yang lain, Bung Skyla. Ya, dan tentunya masih belum berhenti sampai di situ aja. Kali ini tim BDT sangat diunggulkan karena mereka masih bertahan dan mereka masih menunjukkan kualitas mereka. Kali ini Resmi berhasil mendapatkan Ibul Boy. Cipa juga berhasil ditumbangkan dengan 2 orang yang tersisa. Mereka masih memberikan perlawanan yang luar biasa, Bigan. Yap, kali ini dari seorang
Boy rupanya harus benar-benar terending. Sulit untuk diselamatkan. Masih ada 7 poin eliminasi yang berhasil mereka kantongi. Tapi ini yang harus jadi catatan adalah ada tim BDT yang masih survive sejauh ini. Ordinary-nya harus langsung di posisi ke-7. Ini bakal jadi sebuah angin segar untuk tim BDT. Karena mereka mendapatkan poin eliminasi yang cukup banyak juga. Sedikit tertahan tapi ini bukan jadi satu kabar baik juga untuk tim dari BDT. Karena mereka mendapatkan pressure yang sangat-sangat dalam. Wow! QWERTY bang di posisi ke-6 oleh Cipa sendirian saja. Oh my god, Cipa dengan 6 poin eliminasinya setelah bermain dengan sangat bagus di round pertama menjadi lone survivor dan finish di posisi kedua kali ini. Masih belum selesai karena teman-teman dari QWERTY 99 bakal coba untuk mengejar ketertinggalan poin mereka dengan bermain lebih agresif lagi, Bigan. Ingat di sini masih ada Dranix, masih ada Dragon Phoenix yang bisa saja mengancam secara diam-diam dari arah atas, tapi harus mendapatkan spray dari area dalam zona yang sangat-sangat menyakitkan juga. Tapi Wina di arah lain harus sudah berhasil ditembakkan. Mal berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Ruli kali ini bergerak masuk ke arah dalam. Ada Cipa di arah dalam sana. Masih cukup tenang Cipa. Masang sebuah glor untuk menutup ledakannya supaya tidak bisa masuk menuju ke arah dalam. Berbagai kampung bersama dengan tim point 69. Perlahan dari Dranix kembali berhasil masuk menuju ke area Katulistiwa. Terlihat di sana oleh seorang Mal tertembak. Wow! Rupanya tumbang karena ada pelontaran dari seorang Susana cukup menyakitkan. Masuk menuju ke lubuk yang paling dalam. Kali ini kita melihat pergerakan dari Dranix. 4 orang cukup komit. Tidak terlihat dari early sampai ke mid game. Tapi di late game kali ini mereka bakal menggabung. Menjadi seorang korban dari pelontarnya tim Dranix Muskaila. Dan kali ini masih belum berhenti sampai di sana. Mal dari kejauhan coba untuk memberikan support fire untuk kawan-kawannya. Dan seorang Mal berhasil mendapatkan 1 orang lagi, di mana Clay ternyata harus tumbang dengan M79 sendiri. Coba dilemparkan lagi dan Cipa juga menyusul di sana. Granat sudah dilemparkan tapi ada 1 pop out dari Chrono yang dikeluarkan. Diajar oleh seorang Denzo dan kawan-kawan. Cipa sendirian diajar oleh 3 orang dan tidak cukup kuat. And this is it, Buya for Dragon Phoenix. 10 point of eliminations dan Mal menjadi MVP-nya. Sekalinya Buya